Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya beserta dengan anggota kelompok saya akan menjelaskan tentang hasil final project yang kami buat dari mata kuliah pemrograman. Dan video ini juga sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas UAS dari mata kuliah pemrograman. Oke, dan sebelum kita mulai videonya, izinkan saya beserta dengan anggota kelompok saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Fikar Zanor, NIM 19112826, saya dari kelas 19 S1 IF4. Dan mungkin segini aja dari perkenalan singkat dari saya, dan untuk selanjutnya adalah perkenalan dari anggota kelompok saya. Dan saya serahkan ke anggota kelompok saya untuk perkenalan dirinya. Nama saya Rahma Pamela, NIM 19112829. Perkenalkan, nama saya M. Fitra Tuliman, NIM 19112809 dari kelas 19 IF04. Thank you. Perkenalkan, nama saya Rode Muhammad Aldin, NIM 19112807. Perkenalkan, saya April Rizky Saputra, NIM 192810. Saya Arya Bakti Pratama, NIM 19112837. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fitra Tuliman, NIM 19112809. Di sini saya akan mempresentasikan hasil final project kami dengan mata kuliah pemrograman. Oke, di sini udah kami buat codingannya, dan di dalam final project ini kelompok kami membuat sebuah program dengan nama tiket. Nah, di dalam sini kita udah membagi untuk part-part codingannya bagi anggota kelompok untuk membahas masing-masing. Dan ini adalah bagian untuk saya. Langsung saja, di dalam codingan ini terdapat kelas program. Dan di sini juga kami telah mendeklarasikan objek collection untuk menampung objek penjualan tiket. Ini adalah codingannya. Dan di sini juga terdapat tampilan menu dengan console write nomor menu 1 sampai 5. Di sini terdapat pernyataan switch yang dimana di dalam switch tersebut terdapat beberapa case. Antara lain dengan case 1 tiket VIP, case 2 tiket ekonomi, case 3 hapus pembelian, case 4 tampil penjualan, dan yang terakhir case 5 adalah untuk keluar dari programnya sendiri. Nah, untuk outputannya kita bisa lihat di sini. Di sini adalah hasil dari outputan dari beberapa case tersebut, yang dimana dengan outputan case 1 dengan tiket VIP, case 2 dengan tiket ekonomi, case 3 dengan hapus pembelian, case 4 dengan tampil penjualan, dan case 5 keluar, dan nomor menu ada 1 sampai 5. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan, karena di sini kita juga sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan dari nomor 50 sampai nomor 67. Oke, dan langsung saja saya mulai. Dan di sini kami menggunakan static void. Ya, static void ini adalah tipe data yang wajib kita gunakan ya, karena kalau kita nggak gunakan static void maka gimana programnya akan jalan. Nah, jadi harus pakai static void. Dan untuk tampil menu ini adalah nama variabel. Ya, jadi di sini kita membuat program yaitu adalah kita menjual tiket nonton final Piala Eropa 2020 dengan menggunakan program ini. Ya, jadi di sini kami membuat tampil menu. Jadi orang-orang agar bisa lebih gampang gitu untuk mesan tiketnya. Jadi di sini kami membuat tampil menu. Ya, ini terserah dari kalian sih nama variabelnya, nggak harus ikutin saya. Kalian juga bisa membuat nama variabel yang berbeda sesuai dengan keinginan kalian. Oke, dan di sini ada console clear. Ya, jadi console clear ini adalah untuk menghapus tampilan yang kita buat. Ya, jadi di sini karena di sini adalah menu utama, jadi pas kita ngerunning programnya nanti ini nggak berguna. Jadi ini berguna ketika kita misalkan input nomor 1 ini. Lalu di sini ini adalah input nomor 1. Entar nanti kalian akan ke bawah menu sini. Nah, ketika kalian sudah input data di sini, entar nanti kalian akan kembali ke menu awal. Dan kalau kalian tidak menggunakan console clear, maka entar nanti tampilannya akan menumpuk ke bawah. Nah, maka dari itu console clear ini ya sangat berguna sih kalau kalian ingin merapikan tampilan dari program kalian, jadi biar nggak ketumpuk gitu. Oke, dan di sini di bawahnya console clear itu diikuti dengan sama dengan ya, jadi sama dengan ini biar programnya itu rapi. Jadi di sini kami membuat sama dengan biar kelihatan rapi gitu. Oke, lalu di sini selanjutnya adalah console write. Ya, di sini garis miring n ini adalah untuk menambah satu baris. Jadi kalau kita tanpa menggunakan garis miring n, maka
misalkan ini ada di atas nih, di paling atas tulisannya. Kalau kita tidak menggunakan ini, maka tulisannya akan tetap di situ. Tetapi kalau kita menggunakan ini, maka tulisannya akan ke bawah. Jadi kayak enter gitulah kalau di kalau kita misalkan ngetik enter, nanti akan ke bawah. Nah, kayak seperti itu guys. Nah, dan untuk T ini adalah untuk memberi spasi. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau tulisannya ke tengah, kalian bisa menggunakan garis miring T. Ntar nanti tulisan harga tiket ini akan ke tengah. Yang awalnya di pinggir kiri gini, ntar nanti akan ke tengah kalau kalian menambahkan garis miring T. Dan selanjutnya di sini ada di Stadion Allianz Arena Italia. Lalu selanjutnya diikutin oleh sama dengan juga. Jadi tulisan ini atas ini harga tiket sama di stadion ini akan ketutup dengan sama dengan. Dan ditambah dengan ini apa ini garis tegak. Nah, garis tegak juga. Jadi program kita biar kelihatan enak gitu kalau dilihat orang. Dan lalu di sini selanjutnya ada pilih menu. Ya, pilih menu, lalu di sini ada sama dengan lagi, ditutupin lagi. Jadi tulisan pilih menu ini ke tengah, lalu garis sama dengannya di bawahnya. Maka menutup tulisan pilih menu ini. Lalu di sini dilanjutkan dengan pertama yaitu ada tiket VIP, terus selanjutnya tiket ekonomi, dan selanjutnya hapus pembelian, tampil penjualan, dan keluar. Lalu diakhiri dengan sama dengan lagi. Nah, oke, langsung aja kita coba buktikan gimana hasil running programnya. Oke, langsung saja ke sini ke Visual Studio. Langsung saja start running. Oke, dan kalian bisa lihat sendiri di sini, maka programnya akan menjadi seperti ini dan sudah sesuai banget dengan sintaksnya. Nah, kayak gitu. Nah, akan menjadi seperti ini. Oke, dan mungkin segini aja dari penjelasan dari saya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan untuk selanjutnya saya serahkan ke teman-teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Pamela, NIM 19112829. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang static void tiket VIP. Di dalam static void tiket VIP ini terdapat jadwal pertandingan. Di dalam jadwal pertandingan ini terdapat tanggal main, yaitu tanggal 23 Juli 2020 yang main Juventus versus Barcelona. Dan harga tiketnya 200.000. Yang kedua, di tanggal 24 Juli 2020 yang main Real Madrid sama versus Chelsea dengan harga 200.000. Nah, terus untuk memesan itu kita harus memasukkan identitas penonton. Di dalam identitas penonton terdapat jumlah tiket yang harus dibeli, yang mau dibeli, dan tanggal mainnya, terus nama penontonnya, jenis kelamin yang mau menonton, terus total pembayaran. Oke, kita bakalan lihat runannya ya. Nah, di sini kan kita udah ngeliat di tampilan awalnya ada tiket VIP, tiket ekonomi, hapus pembelian, tampil penjualan, dan keluar. Nah, karena saya menjelaskan tiket VIP, jadi kita tekan nomor 1. Nah, di tiket VIP ini terdapat jadwal pertandingan kan. Di sini kita mau pesan 2 pertandingan. Jumlahnya kita tekan 2. Terus tanggal pertandingannya itu tuh di tanggal 23 Juli 2020. Yang main Juventus dengan ini kan Barcelona. Namanya Pamela. Nama penontonnya Pamela. Terus jenis kelamin perempuan. Total pembayaran coba kita enter ya. Ya, selesai seperti itu. Makasih. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aldin. Saya akan menjelaskan tentang program dari kelompok kami dari baris 114 sampai 158. Nah, di sini terdapat static void, di mana kita akan memulai sebuah list baru dengan nama tiket ekonomi. Nah, penjualan di sini berfungsi sebagai string. Nah, di konsol right kita memasukkan jadwal pertandingan Juventus versus Barcelona, Real Madrid versus Chelsea. Nah, di sini menggunakan tipe petik ganda. Nah, ada juga tipe petik tunggal yang hanya boleh dimasukkan dengan satu huruf saja, seperti itu. Nah, untuk outputnya akan seperti ini. Kita memasukkan angka 2. Nah, maka tampilannya akan menampilkan jadwal pertandingan Juventus versus Barcelona dan Real Madrid versus Chelsea, seperti itu. Kita kembali ke codingannya. Nah, di sini terdapat console write line dan console write. Apa sih bedanya console line dan console write? Nah, console write line itu digunakan untuk menampilkan sebuah data dalam baris baru, sedangkan write line sedangkan console write tidak bisa menampilkan baris data yang baru.
Nah, di console write ini kita memasukkan jumlah, tanggal main, nama penonton, jenis kelamin, dan total pembayaran. Nah, di sini terdapat read line, console read line, dan console read key. Nah, apa sih fungsinya console read line dan console read key? Nah, console read line itu kita gunakan untuk membaca teks yang kita ketik, sedangkan console read key membaca huruf yang kita ketik. Nah, biasanya console read line ini menggunakan tipe data berbentuk integer, sedangkan console read key menggunakan tipe data berbentuk karakter. Nah, untuk outputnya kita masukkan angka 1. Tanggal main kita memilih tanggal 23 Juli 2020. Misalnya ini nama penontonnya Aldin, jenis kelamin laki-laki, total pembayaran itu kita masukkan 100.000. Nah, setelah ini maka akan keluar. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan terima kasih. Oke, saya akan melanjutkan untuk penjelasan coding. Yang pertama di sini ada static void. Static void adalah sebuah metode dengan nama main yang mana metode ini adalah metode utama untuk menjalankan sebuah program. Yang kedua ada hapus pembelian, adalah nama variabel karena ini adalah program penjualan tiket. Apabila terjadi kesalahan dalam pemesanan atau penginputan, kita dapat melakukan cancel dengan menu hapus pembelian ini. Selanjutnya di sini ada console.clear. Console.clear ini digunakan untuk membersihkan tampilan layar dari running program agar tidak terjadi pembukaan. Selanjutnya ada bool status sama dengan false. Lalu nanti di sini ada console breakline sama dengan. Lalu dilanjutkan di bawahnya ada console breakline yang di dalamnya terdapat kalimat hapus data pembelian. Di sini menggunakan 2 kali garis miring T. Garis miring T ini digunakan untuk memberikan space kepada kalimat agar berada di tengah. Selanjutnya ada console breakline sama dengan. Lalu dilanjutkan di sini ada console break jumlah. Jumlah ini adalah nama variabel yang sudah kita buat di tiket.js. Di tiket.js ini kami membuat kelas objek yaitu public class dengan nama variabel tiket yang berisi tipe data public integer dan string beserta dengan nama variabelnya yaitu jumlah, tanggal, customer, jenis, dan total nota. Jadi jumlah tadi termasuk dalam nama variabel yang sudah kita buat di tiket.js tadi. Selanjutnya di sini ada integer jumlah. Integer jumlah ini digunakan untuk mengisi jumlah tiket yang kita inginkan untuk dihapus. Lalu selanjutnya di sini ada for integer i sama dengan 0, i kurang dari daftar penjualan.com i++. Jika jumlah sama dengan daftar penjualan i, misalkan i sama dengan 2 jumlah, maka daftar penjualan.remove daftar penjualan i misalkan 2, status sama dengan true, sistem akan break atau berhenti. Jika tidak, status sama dengan false. Jika status console breakline data penjualan dengan jumlah misalkan 2 telah dihapus. Bila data ditemukan akan dihapus. Jika tidak, console breakline data penjualan dengan jumlah 0 tidak ditemukan. Ini bisa terjadi apabila belum dilakukan transaksi atau belum dilakukan pembelian tiket atau kita salah dalam menginputkan data. Selanjutnya di sini ada console breakline. Tekan enter untuk kembali ke menu utama jika sudah selesai menggunakan menu penghapusan data atau push pembelian. Selanjutnya saya akan mendemokan menu nomor 3 yaitu hapus pembelian. Di sini kita perlu untuk membeli tiket terlebih dahulu karena di sini belum ada penjualan, masih kosong. Pertama saya akan membeli tiket dengan jenis VIP yaitu dengan jumlah 1, tanggal main 23 Juli 2020, nama penonton SWP dengan jenis laki-laki, total pembayaran sesuai yaitu 200.000. Lalu yang kedua saya akan membeli tiket dengan jenis ekonomi dengan jumlah 2, tanggal main 24 Juli 2020, nama penonton laki dan jenis kelamin laki-laki, total pembayaran sesuai yaitu 100.000. Setelah kita tampilkan penjualan atau data transaksi sudah dimasukkan di sini yaitu terjadi 2 kali transaksi dengan jumlah 1 dan 2. Lalu kita akan mencoba menu nomor 3 yaitu hapus pembelian. Saya akan mencoba menghapus pembelian dengan jumlah transaksi 1. Data penjualan dengan jumlah 1 telah berhasil dihapus. Kita coba cek lagi ditampilkan penjualan. Data pembelian dengan jumlah 1 sudah berhasil dihapus. Lalu kita akan mencoba lagi menu hapus pembelian dengan jumlah penjualan 2. Data penjualan dengan jumlah 2 telah berhasil dihapus. Kita coba cek lagi ditampil penjualan sudah kosong, berarti sudah berhasil kita hapus.
Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan April Rizky Saputra, NIM 19 11 28 10. Saya sini akan menjelaskan di bagian saya yaitu static void tampil penjualan. Di console right tertulis tampil penjualan tiket. If daftar penjualan bernilai 0 berarti false, dan for index I bernilai true. Jika indeks I bernilai true, maka akan menampilkan daftar penjualan jumlah, daftar penjualan tanggal, daftar penjualan customer, daftar penjualan jenis, daftar penjualan total nota. Maka jika if daftar penjualan bernilai 0 berarti false, maka di console right itu akan tertulis tidak ada daftar penjualan tiket. Selanjutnya akan menampilkan output. Tampilan output kita akan memilih nomor 4 karena saya menjelaskan di tampil penjualan. Dan di sini daftarnya yaitu tidak ada daftar penjualan tiket karena if tadi bernilai 0, belum ada pemesanan tiket sama sekali.